Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits sumu tasihhu. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah masih membangunkan kita, menghidupkan kita dari mati kita, mati sementara. Mudah-mudahan kehidupan kita hari ini lebih baik, ibadah kita lebih bagus, iman kita lebih kokoh. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya marilah sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak solawat kepada beliau muncul rasa rindu, rasa cinta kepada Rasulullah, dan di yaumul akhir nanti kita diakui sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak, Ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan berbicara sedikit tentang faedah dan manfaat dari ibadah puasa. Kalau kita melihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Sini dan Abu Nuaim di dalam kitab At-Tib, di kitab-kitab pengobatan. Ternyata hadis ini juga termasuk hadis yang populer, ya. Jadi sehat dalam arti kata, apakah untuk jasmani saja Bapak Ibu? Tentu saja tidak. Jadi faedah puasa ini bisa menyehatkan jasmani dan ruhani kita. Ini manfaatnya. Jadi dua, untuk jasmani dan ruhani. Ini akan kita bahas ya pada pertemuan yang singkat ini. Jadi puasa ini Bapak Ibu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ini yang utama dulu, ya. Bentuk ketaatan kita kepada Allah, kita sebagai abdi Allah, hamba Allah, menunjukkan bahwasanya kita patuh, bahwasanya kita mau diperintah. Itu makanya kita berpuasa, ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, diperintahkan untuk berpuasa. Nah, persoalan kesehatan kaitannya dengan puasa, jasmani dan ruhani, itu yang kedua. Yang utama, puasa ini adalah untuk mentaati Allah.
Kalau sudah kita taat kepada Allah, apapun jenis ibadahnya, apapun jenis amalan yang kita lakukan, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti akan mendapatkan balasan, pasti akan mendapatkan hikmah bagi diri kita, baik jasmani maupun rohani. Contoh Bapak Ibu, Solat merupakan perintah Allah. Ada tidak manfaatnya untuk kesehatan jasmani kita? Ada Bapak Ibu? Ada. Untuk kesehatan rohani, apalagi. Nah, jadi apapun ibadahnya, apapun amalannya, pasti ada manfaat kesehatan rohani atau jasmani. Nah, begitu juga dengan puasa. Puasa ini ternyata dahsyat Bapak Ibu manfaatnya, ya, luar biasa sekali manfaatnya, banyak, ya. Jadi kalau untuk rohani kita, puasa ini merupakan training, ya, training center, ya, untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak, pelatihan. Jadi kita ini latihan Bapak Ibu selama 30 hari. Ya, kalau yang namanya latihan di ujung tuh ada istilahnya lulus atau tidak lulus, ya, atau ada nilai 10, 20, 30 sampai 100. Nah, jadi kita ini lagi berproses. Kita ini sekarang sudah berada pada tanggal berapa sekarang ini? 6, 7. Hah? 7. 8 ya. Nah, terserahlah. Kita masuk hari ke-7. Ya. Ramadan. Jadi udah mulai habis sepertiga yang pertama nih. Udah di penghujung sepertiga pertama. Jadi training yang kita lakukan mulai dari bangun pagi, sahur, sampai nanti subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tadarus, qiyamul lail, tarawih. Ini merupakan training, rangkaian, ya, rangkaian pelatihan step demi step yang akan memberikan, mewarnai, membentuk kepribadian kita. Jadi training ini apa yang dibentuk? Yang pertama, kedisiplinan. Ya Bapak Ibu, disiplin gak kalau kita dalam berpuasa ini sahurnya? Disiplin kan? Disiplin, semua sahur sebelum subuh, betul? Kalau ada yang sahur sesudah subuh, itu sarapan namanya. Nah, ini disiplin kita, sebelum subuh, sebelum azan berkumandang, tak ada lagi kegiatan makan dan minum. Semua fokus untuk beribadah ke masjid atau ke musola. Di luar Ramadan kita kadang-kadang lalai. Ya kan ada seperti ini ramainya subuh kalau di luar Ramadan. Nah, di Ramadan ini latihan ini. Ya. Disiplin dari segi makan kita disiplin, dari segi ke masjid kita disiplin, sebelum azan berkumandang kita sudah berada di masjid. Diatur, disiplin. Ya. Kemudian sholat zuhurnya juga, asarnya juga, maghrib juga, makan juga, ya, berbuka, disiplin semua. Begitu azan berkumandang, makan, minum, ya. Ada nggak yang makan atau minum berbuka sesudah sholat isya? Nggak ada kan? Walaupun kita kuat, tak mau kita. Kita kuat misalnya puasa sampai malam, sampai tengah malam. Kalau sudah waktu berbuka masuk, tak ada yang tak mau berbuka. Betul tidak Bapak? Karena ini juga janji Allah. Allah akan berikan kebahagiaan, kesenangan kepada orang yang berpuasa. Ada 2 kesenangan. Yang pertama, senang dia ketika berbuka. Tertib. Nah, kalau sudah seperti ini, sahurnya tertib, disiplin, kemudian berbukanya juga disiplin, insya Allah. Tapi yang kadang-kadang tak disiplin tuh makanannya. Makanannya tak disiplin Bapak Ibu. Coba bayangkan, ketika kita siang hari sampai sore
itu haram hukumnya kita makan, batal puasa kalau kita makan. Setelah maghrib itu, ini yang kadang-kadang susah kita menahan Bapak Ibu. Betul tidak? Ya, dari pagi sampai sore sampai maghrib, oh kecil kita menahan, walaupun lemas-lemas lah. Tapi begitu berbuka, oh main hajar. Sampai-sampai ya perut kita sudah penuh dengan makanan. Nah, ini yang tadi yang kita sampaikan tadi. Nanti akan kita kaji manfaat untuk kesehatannya dari sisi fisiknya. Ya, jadi udah mulai tak disiplin. Kalau kita disiplin, waktunya disiplin, menunya disiplin, oh insya Allah puasa itu indah. Puasa itu enak sekali. Bisa kempes perut tuh, bisa turun berat badan tuh, bisa turun tensi itu, ya. Nah ini dia. Jadi yang pertama dari training bulan Ramadan ini melatih kedisiplinan kita. Kemudian yang kedua melatih sifat jujur. Jujur walaupun tak ada orang melihat, ya, tak ada orang yang mengintip, kita sendiri dalam rumah tengah hari sedang lapar-laparnya, perut berbunyi keroncong, minta nasi dia perut tuh, ya, tengok kiri kanan tak ada orang. Kita sendiri di dapur, kebetulan sisa sahur tadi masih ada sambal, nasi pun masih ada, orang semua keluar rumah. Kita tidak mau, kita jujur, amanah menjaga puasa kita agar tidak batal, agar tidak rusak. Nah, ini yang dilatih, ya. Seenak apapun makanan Bapak Ibu, ya, sengiler apapun kita ketika berpuasa, tak ada yang mau membatalkan. Betul tidak? Nah, inilah yang dilatih. Ya, ketika kita berpuasa jujur. Nah, ini kejujuran dilatih, ya. Maka orang yang sudah terbiasa dengan puasa biasanya jujur, ya. Insya Allah jujur kalau puasanya betul. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kita dapatkan dari training puasa ini adalah munculnya sifat muraqabah. Munculnya sifat perasaan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diawasi, diperhatikan, dipantau, dilihat sehingga kita terjaga. Ya, seperti tadi mau makan, mau membatalkan puasa, oh Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, terjadi. Ya. Maka tiada satupun tempat di permukaan bumi ini yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu tempat pun, meskipun Bapak Ibu kita bersembunyi di sebuah peti besi, ya, tak ada orang melihat, kata kita sudah aman, berarti itu tidak. Ya, bagi Allah tak ada satu sudut pun di permukaan bumi ini yang tidak bisa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah kisah Bapak Ibu. Ya, kisah ini kalau di pesantren ini masyhur ini. Ada seorang kiai mengumpulkan santrinya, ya, mengumpulkan santri-santrinya, wahai santriku sekalian sini, ada kurang lebih 10 orang, ya. Pada saat itu sang kiai menyediakan masing-masing santri tadi 1 ekor burung dan 1 buah pisau. Wahai santriku semuanya, ini ada burung, ambil oleh kalian 1 ekor 1 orang, dan pisaunya 1 orang. Ambil, maka diambillah semua oleh santrinya, ya. Kemudian perintah berikutnya, silahkan kalian berpencar, cari tempat yang tidak ada orang melihat, cari tempat yang aman, tak dilihat oleh siapapun, maka kalian potonglah, sembelihlah burung itu di situ. Maka seluruh santri berpencar, sibuk ke sana, sibuk ke situ, ya. Nah, setelah waktu yang ditentukan sampai, dipanggillah oleh kiainya, wahai muridku semuanya sini, ya, sudah kalian potong? Sudah kiai. Yang sudah memotong, dia dipotong di belakang rumah, tak ada orang, dia tengok kiri kanan, dipotongnya, ya. Ada yang ke kolong rumah, dipotongnya, ya. Ada yang di semak-semak, tak ada orang lihat, dipotongnya.
Nah ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada satu orang santri, ya, dia menghadap kiainya itu, burungnya tadi, ya, masih hidup, pisaunya masih utuh, tidak berdarah. Yang lain, udah ada yang terlepas kepalanya Bapak Ibu, ya, saking semangatnya, udah ada berapa, putih kepalanya, ya. Nah ini kiai sudah terpotong kiai, sudah terpotong. Mantap kata kiai. Betul-betul kalian pandai mencari tempat yang tak ada orang, tak ada yang melihat, ya. Nah terakhir giliran santri yang tak memotong burung tadi ditanya, kamu kenapa tidak kamu potong burungnya? Maka si santri tadi menjawab, wahai kiai, sudah capek saya mencari tempat, ya, mencari tempat yang tidak ada orang melihat, yang tidak ada siapapun melihat, ternyata tidak saya temukan, ya kiai. Saya pergi ke belakang rumah, saya paham dan saya tahu Allah melihat saya. Saya pergi ke kolong rumah, saya tahu, saya paham Allah melihat saya. Saya pergi ke semak-semak juga, Allah melihat saya. Tak ada satupun tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah, kiai. Maka ketika itu tercengang semua kawan-kawan yang semangat memotong tadi, tercengang dia melihat santri yang terakhir ini. Kenapa? Karena dia merasa dimanapun dia berada, dalam situasi dan kondisi apapun, dia diperhatikan, dia dilihat, dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perasaan inilah yang akan kita cari, yang akan kita pupuk ketika kita berada di bulan Ramadan menjalankan ibadah puasa. Rasa diawasi, diperhatikan, dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua berkaitan dengan ruhaniyah kita, ya, sikap, akhlak. Maka training ini betul-betul akan mengasah kepekaan kita, akan mengasah rasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dekat dengan Allah, merasa diperhatikan, merasa diawasi. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir dari sisi spiritual ataupun rohaniah kita, puasa ternyata menumbuhkan rasa kasih sayang. Bapak Ibu, ini kita udah puasa beberapa hari. Rasa lapar tuh enak atau gimana Bapak Ibu? Enak ya? Enak? Yakin? Nah, kalau kita menjalankan perintah, kan puasa nih, menjalankan perintah suatu kewajiban, ya. Kalau orang yang beriman, imannya kok tak terasa lapar tuh. Tapi coba kalau di hari-hari yang lain, coba Bapak Ibu di hari yang lain di luar Ramadan kita lapar, lapar kita lain rasanya, enak. Kalau lapar sekarang ini kan kita rame-rame laparnya, kecuali seorang aja yang lapar, ya kan? Ini lapar rame-rame, ya kan? Tapi kalau di hari yang lain, ya, kita lapar sendirian, susah sendirian, haus sendirian, ini luar biasa nih tantangannya nih. Nah, dengan kita melaksanakan ibadah puasa, menanamkan rasa kasih sayang kita kepada siapa? Kepada orang yang sering kelaparan. Oh, seperti inilah rasanya lapar. Mungkin ada tetangga kita, ada saudara kita, ada famili kita yang ekonominya lemah, ekonominya susah. Mereka sering mungkin terlambat makannya atau kurang makannya. Maka dengan ibadah puasa ini muncul rasa kasih sayang kita kepada mereka, sehingga timbul keinginan untuk membantu mereka. Ini latihan. Maka kita buktikan dengan sedekah, kita buktikan dengan infak, kita buktikan dengan memberikan makanan atau minuman perbukaan untuk orang yang lapar. Ini juga dahsyat nilainya. Baik hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi ruhani. Ini terakhir dari sisi fisik jasmani kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi tadi, sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu sehat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah,
ada seorang dokter dari Jepang. Beliau termasuk peraih pemenang hadiah Nobel di bidang kedokteran dari Jepang. Beliau meneliti, melakukan riset terhadap puasa ini, ya. Jadi dari hasil riset beliau itu, Bapak Ibu, orang yang rutin berpuasa 2 kali atau 3 kali seminggu, 1 pekan, itu ternyata efeknya bagi kesehatan sungguh luar biasa. Padahal dokter ini, ya, dia bukan Muslim dia, ya, tapi dia melihat dari sisi laparnya, ya. Jadi riset beliau ini beliau namakan dengan autopagi, ya, autopagi. Nanti riset ini menunjukkan, ya, memberikan pelajaran penting bagi kita. Ketika orang, ya, perutnya dalam keadaan lapar, ya, sel-selnya lapar, maka ini sebuah proses di mana ada semacam muncul apa istilah yang mudah kita pahami, semacam sapu, ya, semacam sapu raksasa yang akan membersihkan seluruh sel-sel yang mati, kotoran-kotoran, virus-virus, kuman-kuman, itu dibersihkan semuanya, ya, ketika dalam keadaan lapar. Dan itu pun kurang lebih 8 sampai 16 jam laparnya. Jangan kelaparan terus. Kalau kelaparan terus bisa mati juga, kan? Nah, jadi sehat, kan? Nah, jadi hasil dari riset beliau itu, kesimpulannya bahwasanya ketika perut kita dalam keadaan lapar, otomatis lambung istirahat. Lambung kita itu istirahat, tak bekerja dia lagi. Nah, tugas pokoknya sudah selesai, tugas wajibnya sudah clear, maka dia akan mencari tugas lain, yaitu proses bersih-bersih. Nah, sama kayak ibu-ibu di dapur. Ibu kalau udah selesai masak, udah selesai nyuci, kira-kira ibu ngapain lagi? Nah, nampak sama ibu dinding dekat tempat masak itu kotor, ibu lap enggak? Nah, lap, kan? Nah, nampak lantai berdebu, ibu sapu. Nah, proses ini ketika pekerjaan wajib kita sudah selesai, otomatis kita akan mencari pekerjaan sunnah, itu istilahnya. Beres-beres, yang kecil-kecil lagi bersihkan. Kalau misalnya yang ada kertas di sini, ada kotoran di sini, ada plastik di sini, itu akan kita sapu, akan kita bersihkan semuanya, ya. Maka lambung juga seperti itu. Ketika tugas wajibnya, tugas pokoknya selesai, dia akan mencari, memperbaiki, membersihkan bagian-bagian yang lain. Nah, kita lihat lagi. Kalau di luar Ramadan, Bapak Ibu, lambung kita ini itu kurang lebih 7 sampai 8 jam butuh waktu untuk memproses, mencerna makanan. Kalau kita kali-kalikan, Bapak Ibu, tak pernah lambung kita istirahat di luar Ramadan. Contoh, jam 7 kita sarapan, jam 7 pagi. Sampai kapan lambung kita bisa menyelesaikan makanan yang masuk tadi? Hitung 8 jam. Berarti kurang lebih sekitar jam 3 dia baru selesai. Sarapan kita pagi jam 7, jam 3 sore itu baru selesai lambung kita kerja. Nah, kadang-kadang belum selesai lambung itu bekerja, kita sudah kasih kerjaan lagi, makan siang. Makan siang jam berapa? Jam 2 atau jam 1. Ya. Belum selesai dicerna yang tadi pagi, kita sudah masukkan lagi. Itu daftar antrian dia. Ya, antri dia. Nanti yang dari jam 2 tadi, jam 1 tadi sampai kapan lagi? Sampai jam 9 malam baru selesai. Nanti sore kita kasih lagi makan sore atau makan malam, itu jam 7. Sampai nanti tengah malam, ya, jam 3 atau jam 4, ternyata lambung kita belum juga istirahat. Terus dia bekerja, terus mencerna. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu belum masuk lagi cemilan-cemilannya. Ya, belum lagi minum ininya. Nah,
Otomatis di luar Ramadan lambung kita kerjanya ekstra, ya, tak sempat dia bersih-bersih. Nah, ketika di bulan Ramadan kita sahur jam 4 atau jam 5 paling lambat, sampai nanti siang sampai jam 12 itu udah selesai kerjaannya, ya, udah selesai tugas wajib. Ngapain dia lagi dari jam 12 sampai jam 6? Ya? Ngapain lagi Bapak Ibu? Dia bersih-bersih lagi. Nah, dia akan tubuh kita ini pintar Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat di autophagy tadi itu, riset dokter dari Jepang tadi, tubuh kita ini membentuk protein sendiri, seolah-olah dia tubuh ini memakan sel-sel yang jahat, ya. Secara ini sistem imun tubuh kita ini, ya. Ketika lambung kita tadi mulai istirahat jam 12 sampai jam 6, kerja wajib udah selesai, maka dia akan beres-beres. Ya, dia akan beres-beres, bersih-bersih, ya. Tidak masalah perut keroncongan berbunyi, tidak masalah, nikmati saja, ya. Ini sebuah proses yang luar biasa. Proses pembersihan, proses membuang sel-sel yang mati, ya. Proses membersihkan, detoksifikasi, mengeluarkan toksin, racun-racun yang ada dalam tubuh kita melalui proses lapar, ya. Jadi ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika kita berpuasa jam 11, jam 12, perut rasa berkeroncong, nikmati saja Bapak Ibu. Tak usah dibayangkan makanan, ya. Tak usah dibayangkan makanan, tak usah dibayangkan berbuka, nikmati saja. Keluar seluruh kotoran, seluruh toksin, seluruh sel-sel mati dari dalam tubuh kita, sehingga kita sehat. Ini dia, ya. Ini namanya proses autolisis, ya. Autolisis ini lambung dalam keadaan kosong, sudah selesai pekerjaannya, maka dia akan beres-beres membersihkan yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, nanti pas berbuka jangan dikasih yang berat-berat dulu, ya. Apa kata Nabi? Kasih yang manis atau kurma, madu, ya. Ala kadarnya dulu, jangan dipaksa. Tadi kan lambung kita sedang istirahat, kosong betul nih, ya. Kosong betul lambung kita. Kemudian kalau langsung kita paksa, kita gas dengan makanan 1 piring, 2 piring, ini tadi yang tak disiplin tadi, ya. Lambung tadi sedang enak-enaknya istirahat, ya, langsung kasih yang berat, ya. Langsung kasih kolak 1 mangkok, es cendol 1 gelas, kan, nasi 1 piring, belum bakwan, belum tahu isinya lagi, sehingga penuh perut tuh. Yang tadinya dia istirahat, kemudian tiba-tiba datang banyak, kira-kira terkejut nak? Terkejut. Kita juga nih sedang santai-santai istirahat, nah tiba-tiba datang terus, oh ini ya, terkejut. Jadi lambung tuh terkejut. Maka alangkah baiknya ketika kita berbuka, berbukalah ala kadarnya, ya. Ambil kurma 1 biji, dah buka. Minum air putih. Kata hadis sunnah ganjil Pak Ustaz, ambil 3, minum air. Ada sunnah lagi 5. Berapa lagi? 7, 9, sampai banyak pula kan, sampai 1 kotak. Sunnah katanya. Ala kadarnya, ya. Ala kadarnya Bapak Ibu, sekedar untuk membatalkan puasa, kemudian minum air agak 1 gelas atau 2 gelas, nah itu sudah bisa tegak untuk salat maghrib tuh. Salat maghrib dulu, kasih angin dulu Bapak Ibu, jangan langsung dihantam, jangan langsung digas. Inilah kebanyakan yang membuat ketika selesai Ramadan, selesai puasa, lain rasa perut tuh. Ya, bukannya tambah sehat tapi tambah sakit. Kenapa? Pola dan caranya yang tidak tepat. Oke lah sahurnya tepat, tapi cara berbukanya ini kadang-kadang kurang pas, ya. Maka Bapak Ibu seharusnya waktu sholat maghrib semua berbuka di masjid. Perbukaan sudah disediakan, perbukaan ala kadarnya kan. Nah, dan setelah maghrib baru kita mungkin kalau mau makan berat silahkan makan berat, tapi sesuaikan pula, jangan digas, ya, pelan-pelan aja. Nah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika cara berbukanya seperti ini, lambung kita tadi tidak terkejut, lambung kita tadi siap, apalagi kita kasih buah
buah-buahan, kemudian yang manis-manis, yang ringan-ringan, insya Allah ini lebih bagus lagi untuk lambung kita, ya. Baik hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit tentang manfaat puasa bagi kesehatan ruhani kita dan juga jasmani kita, ya. Ada seorang tabib dari Arab, Haris bin Khaldah, beliau mengatakan lambung adalah sarangnya penyakit dan obat yang paling ampuh adalah diet atau melaparkan lambung. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.